Oke teman-teman, ini video yang kedua ya. Yang kedua, jangan salah. Karena tadi hujan deras, dan biasanya kalau hujan deras itu kan petir kuat sekali ya di sini di Balikpapan. Jadi demi keamanan saya tadi stop. Akan saya lanjutkan ya teman-teman. Ya teman-teman, saham berikutnya adalah kelompok ya. Saya satuin aja ya, MAPI, MAPA, LPPF ya. Karena kemarin bahasanya juga bersatu begitu. Nah, sekarang untuk MAPI ya teman-teman. MAPI masih melanjutkan pergerakannya. Nah, kita lihat ini adalah all time high ya. All time high. Ya, ini all time high ya teman-teman untuk MAPI. Kondisinya adalah MAPI ini kemarin sedikit terjadi retracement ya. Sedikit terjadi retracement, trennya masih oke. Secara indikator moving average masih yang moving average 5 di atas yang 3 di atas 5, di atas 20, di atas 200. Jadi ini perfect bullish. Pergerakannya bagus, perfect bullish begitu. Kemudian kita lihat momentumnya oke ya, momentumnya oke, bermain di atas 100. Jadi merahnya nongol, ini artinya ini barang memang niat untuk bergerak karena momentumnya di atas 100. Indikator MACD-nya juga bermain di atas 100, oke semuanya. Kemudian kita lihat untuk momentum menggunakan ADX juga masih bagus ya. Ini saham kalau kita lihat trennya memang naik terus ya. Dan ini bisa kita lihat dari banyaknya warna biru ini teman-teman ya. Warna biru ini menandakan bahwa dia trennya berjalan pada arah yang benar, yaitu naik. Terus kemudian merah ini menunjukkan bahwa kekuatan tren ini naik kuat ya. Ini yang merah ini kuat. Tetapi yang diperhatikan di sini harus yang ada birunya ya teman-teman. Jadi ini naik nih bagus. Ini naik bagus ya, ini naik bagus. Tinggal kita samain aja naik ya, naik begitu. Dan sekarang masih bagus walaupun untuk tren merahnya belum begitu, tidak setinggi yang kemarin, tapi ini masih bagus kondisinya. Modenya adalah buy on weakness ya, karena dia all time high. Kita lihat dulu kondisi asingnya. Memang untuk asingnya ini terjadi net sell ya teman-teman. Memang untuk asingnya terjadi net sell. Kemudian MAPI, MAPA, LPPF biasanya saya satukan. Nah untuk MAPA teman-teman, ini kondisinya dia masih secara tren dia konsolidasi sekarang ya. Dia konsolidasi, kita bisa ngelihat bahwa trennya mulai melemah. Dari mana Pak taunya? Taunya adalah kalau kita lihat dari candlenya memang dia terjadi konsolidasi. Terus kemudian kalau kita lihat di sini birunya mulai melemah menuju ke di bawah 20 ya. Yang garis ini 20 teman-teman. Birunya menuju 20, sedangkan hijaunya bermain menuju ke atas 20. Jadi nanti kalau mereka udah ketemu cross down, yang biru nge-cross ke bawah, yang hijau nge-cross ke atas, itu tidak akan nongol blocking warna biru dan hijau. Artinya trennya turun. Ya. Sementara begitu. Kalau sekarang ini hanya terbaca sebagai terjadi pelemahan tren, wajar karena saat ini dia sedang terjadi konsolidasi ya teman-teman, sedang terjadi konsolidasi. Konsolidasi oke. Kemudian asingnya udah ya tadi, kondisi konsolidasi. Nah terus kemudian kita coba tengok dulu ini MAPI ya teman-teman. Mapanya beda ya. Mapanya kondisi asingnya adalah banyak net buy ya, banyak net buy. Kemudian kita tengok dulu untuk momentumnya. Momentumnya bagus ya MAPA ya. Bagus dari mana Pak? Bagusnya dari ini, merahnya tebel. Ini momentumnya memang karena harganya naik didorong oleh volume sehingga men-trigger indikatornya untuk lebih baik, untuk bagus, yaitu yang ini momentum di atas 100, MACD-nya juga oke. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi buyer sellernya dari MAPA ya. Ini MAPA. Buyer sellernya dari MAPA adalah seperti ini, 54 buyer, 54 buyer dan 46 adalah seller. Jadi dominasinya masih kuat buyer ya. Dominasinya masih kuat buyer. Kemudian LPPF ya. LPPF saat ini ketemu area 50 retracement, secara tren masih bagus, bermain di atas 100. Ini momentumnya bermain di atas 100, MACD-nya oke. Kemudian LPPF asingnya banyak keluar ya teman-teman. Saat ini kalau kita lihat ya, kita lihat dengan chart polosan,
dia saat ini sedang ketemu 50 retracement. Jadi saya di sini menggunakan tren besar ini ya. Tren sampai ke bawah. Sebentar saya gambarkan supaya teman-teman bisa mendapatkan gambar lebih jelas. Saya kecilkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan tren turun ini, yaitu hanya area ini ya teman-teman, dari atas ini sampai bawah. Nah ini, terus kalau kita perpanjang di sini ada 50 retracementnya dia. Memang saat ini dia sedang ngetes 50 retracement ya, karena 50 retracement ini alot gitu loh. Di sini nggak kuat, di sini nggak kuat, di sini juga berapa kali. Sekarang sedang berada di 50 retracementnya. Jadi memang mungkin akan cukup perlu effort, perlu dorongan tenaga begitu ya teman-teman. Ininya udah kita cek tadi. Kemudian berikutnya adalah kita cek dulu SMGR ya. SMGR batubara masih turun ya teman-teman. SMGR ini ada retracement. Nah, retracement SMGR ini adalah ketika dia naik kemarin, dia terkoreksi. Kalau kita lihat dari trennya, satu saham yang naik yang kita perlu cek adalah apa? Kita perlu cek adalah trennya harus di bawah ya, supportnya. Ternyata belum jebol ya teman-teman, ternyata belum jebol. Nah, kita langsung lihat aja dari titik ini. Kalau dari titik ini terlihat bahwa dia di 61,8 retracement dia mantul ya. Kemarin terkoreksi sampai 61,8 retracement. Jadi kalau menurut Fibonacci, koreksi di bawah 38 retracement, maka target turunnya adalah sampai 61 kecapai. Nah, rebound dari 61 itu minimal kenaikannya sampai ke 38. Hari ini udah kecapai juga. Nah, kita tinggal lihat besok dia masih akan lanjut naik nggak, karena harganya terjaga di trend line yang saya bikin ini teman-teman. Harganya terjaga di situ untuk SMGR. Asingnya hari ini mulai net buy ya, untuk asingnya mulai net buy. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk indikator ADX-nya. Nah, ADX-nya ini kan dia sempat melemah ya, ketika dia naik terkoreksi, ketika naik dan terkoreksi lagi, ini memang terjadi pelemahan momentumnya atau trennya terjadi pelemahan. Baik kekuatannya dan arahnya mulai turun. Tapi kita belum tahu untuk ini konfirmasinya besok ya, teman-teman. Konfirmasinya besok karena birunya belum sampai nembus di bawah. Konfirmasinya besok. Nah, terus kemudian kita lihat dulu untuk momentumnya juga terjadi pelemahan ya. Memang dia sedang terjadi pelemahan. Kemudian saya bahas AISA ya. AISA ini sebenarnya beberapa kali juga kemarin saya bahas. Nah, AISA dalam kenaikannya, retracementnya kemarin overshoot ya. Dalam kenaikan yang sampai di sekitaran 38 retracement di sini, dia terkoreksinya juga overshoot. Agak dalam gitu. Baru kemudian ini rebound. Dan hari ini dia mampu ngelewatin 165 atau merupakan resistan sebelumnya ya. Untuk AISA ini sebelumnya saya bahas juga karena dia rebound dari dasar. Asingnya mungkin kita skip kondisinya aja ya teman-teman. Kita langsung lihat di sini. Momentumnya memang belum begitu kebentuk karena volumenya kurang ya. Volume kurang. Kemudian kita lihat untuk ADX-nya udah mulai oke ya. Udah mulai oke, ada resistan di 167, 50 retracementnya di 176 untuk AISA. Kemudian saya satukan ya, Cepin sama Java, teman-teman. Cepin sama Java. Nah, ini Cepin dulu. Cepin dulu ini secara indikator konfirmasi dari tren, dia masih belum bagus. Belum bagus. Karena apa? Birunya belum nongol, hijaunya masih di bawah juga, tapi trennya masih cukup kuat sebenarnya. Cuman arahnya masih belum. Secara indikator MACD juga baru hari ini nyebrang. Jadi sepertinya kalau besok dia melanjutkan kenaikannya itu baru mulai bagus Cepin. Nah, Cepin sudah 4 hari ini asingnya net sell, hari ini mulai reda turunnya. Tapi kalau overall kita lihat memang asingnya masih net sell, terbukti dari masih banyak merahnya ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu. Nah, sekilas saja kita lihat dulu begini untuk kondisinya. Nah, dia sudah terkoreksi cukup dalam ya.
Oke, kalau kita lihat dia bisa akan kembali lagi masuk ke trend line sepertinya. Kita lihat dulu ke channel maksud saya. Nah, berarti ada kira-kira resisten di 5950-an teman-teman. Kita lihat dulu untuk resistannya menggunakan Fibonacci. Hari ini mampu lewatin 5840, kemudian besok ada resisten lagi 5930. Targetnya 6 ribuan teman-teman untuk Cepin. Kemudian saya satuin Java ya, biar enak. Java saya bahas karena Cepin juga bergerak. Nah, teman-teman untuk Java ini dia rebound dari support di 1310, berikutnya resisten 1370. Nah, kemudian BRPT teman-teman ya. BRPT hari ini mampu lewatin 50 retracement-nya di 904 ya. BRPT mampu lewatin 50 retracement-nya di 904. Resistan berikutnya di 944 ya teman-teman. Mungkin kita bisa cek dulu untuk kondisi asingnya banyak net buy. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah lanjutan dari bagian 2 untuk bahasan saham saya hari ini yang tadi sempat jeda karena hujan. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.